Ada yang menarik dari Dokter Tifa. Di sini Dokter Tifa sedang diwawancarai terkait ijazah palsu yang dituduhkan ke Pak Jokowi. Nah, yang menariknya adalah di sini Dokter Tifa terlihat tidak fokus, terlihat khawatir, ya, ada kecemasan sepertinya. Terdengar dari suaranya yang agak sedikit gemetaran dan bicaranya yang terbata-bata. Dalam wawancaranya ini, Dokter Tifa mengatakan bahwa mereka yakin, dia yakin pemerintah sudah memirsa mereka. Memirsa atau memeriksa. Terus Dokter Tifa juga mengatakan bahwa pemerintah harus ikut dalam penyelesaian kasus ini. Dokter Tifa juga mengatakan bahwa kasus ini adalah catatan sejarah terburuk aib negara. Maka dari itu Dokter Tifa mengatakan bahwa pemerintah harus ikut hadir dalam penyelesaian dengan baik dan bijaksana. Hal ini direspon oleh teman-teman netizen. Responnya seperti apa? Kita langsung gas ke videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya begini ya, ini kan ada dua domain terkait dengan ijazah ini. Pertama adalah domain hukum, ya, ada fakultasnya sendiri yaitu ruang pengadilan, dan ada domain ilmiah, di mana kami ada di situ. Sekarang kami para akademisi, orang-orang peneliti seperti ini, istilahnya dilaporkan lah ya gitu ya, dilaporkan. Maka disinilah saya mengimbau. Karena saya yakin juga pemerintah sebetulnya sudah sudah memirsa kami gitu ya. Dan maka kami sampaikan di sini bahwa pemerintah harus hadir. Selesaikan ini secara beyond law, beyond science ya. Kenapa? Karena ini adalah aib dari negara kita. Ya, ini adalah aib catatan sejarah yang sangat buruk bagi negara kita. Maka pemerintah harus hadir di sini menyelesaikan. Di sini kita lihat ya, Dokter Tifa tadi di awal-awal ya, di sebelum-sebelumnya itu memang terlihat agak sedikit terbata-bata ya. Atau memang videonya yang aku dapatkan ini bermasalah atau seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Tapi kalau menurut aku ya terlihat agak kurang fokus ya Dokter Tifa. Dengan baik, dengan arif dan bijaksana. Ya, apakah saya punya usulan, tetapi mungkin ada sebaiknya nanti akan saya sampaikan langsung kepada pemerintah. Mulai khawatir. Bagaimana win-win ya, solution karena yang tidak saja super rasa cerdas, takut tetapi juga super itu. arif dan super bijaksana. Jadi pemerintah harus hadir dan kita sama-sama berdiskusi untuk mencari langkah apapun yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai. Sekarang sudah minta pemerintah untuk ikut dalam penyelesaian masalahnya. Seorang yang berkecimpung dalam dunia ilmiah, ya. Tetapi kalau orang hukum mungkin beda lagi, mungkin ya tuntutan hukumnya mungkin beda lagi ya. Kalau saya, bagaimana kita bisa menyelesaikan ini tanpa mencederai, tanpa merusak sejarah Indonesia? Karena apa yang sudah terjadi sudah tidak bisa dihapus lagi. Tapi kedepannya, kalau kemudian kriminalisasi dilakukan terus-menerus kepada para ilmuwan, ya, dengan ilmu dan teknologi mau diberangus dengan. Tapi sebentar, kan ini Dokter Tifa mengatakan bahwa kalau misalnya kriminalisasi selalu dilakukan kepada para ilmuwan, ya, begitu, ya begitulah kira-kira. Kembali lagi, ini yang memulai sepertinya mereka, tapi kayak kenapa ibaratnya playing victim ya? Kayak dia yang menyakiti tapi dia yang merasa tersakiti begitu. Cara apa tidak bisa. Itu yang aku lihat ya, sih. Jadi itu yang saya tekankan betul kepada pemerintah. Karena ini kita perang bukan soal hukum, bukan soal sains, ini beyond hukum, beyond science. Dan di saat titik momen inilah pemerintah harus hadir. Ya, harus hadir. Tidak cukup dalam forum fakultas pengadilan, tidak cukup dalam forum fakultas universitas, gitu, karena otoritasnya yang salah kaprah itu membuat ini semua menjadi nihil dan tidak solutif. Maka pemerintah sekali lagi saya imbau untuk hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan, Om Nim. Yang bikin aib, yang bikin buruk catatan sejarah negeri kita itu kamu, Cuk. Aku iki gak enak misui wong wedok iki. Tapi gak dipisui nggo wateli dan, Cuk. Udah dokter goblok pula kamu. Monggo Mbak Sukat. Karena
apa namanya, saya katakan kamu yang bikin aib, kamu yang bikin catatan buruk sejarah negeri ini. Seandainya kamu nggak model-model, nggak neko-neko ya, percaya bahwa UGM sudah menyatakan Pak Jokowi kuliah di UGM Fakultas Kehutanan, terus apa namanya, punya nomor NIM dan tercatat angkatan tahun 80 sudah 85, sudah jelas. Kamu aja yang goreng-goreng masalah ini gitu. Makanya terus kamu pikir dengan konferensi pers, bukan konferensi pers, itu sing delok iku bolone dhewe. Bikin video wis disetting karo bolo-bolone dhewe. Rumangsamu terus aku percaya gitu ta. Aku gak percaya blas. Kenapa? Karena kamunya aja sok ngatur gitu loh. Yang diselesaikan secara ilmiah, diselesaikan secara beyond apa iku mang, biyono apa biyani. Kamu sok ngatur-ngatur. Sudahlah, terima konsekuensinya. Kamu berani teriak-teriak mengatakan itu palsu dan sekarang dilaporkan oleh yang kamu anggap mempunyai ijazah palsu. Ya udah, terima konsekuensinya. Ya, nggak usah kakean bacot. Tunggu di pengadilan, buktikan di pengadilan. Kamu punya bukti apa? Pak Jokowi yang punya ijazah punya bukti apa? Untuk menunjukkan, kamu kan pengen tahu ijazahnya asli atau tidak. Kalau masih nggak percaya UGM yang menerbitkan ijazah itu, kamu masih belum percaya. Pak Jokowi juga sudah janji bakal ditunjukkan di pengadilan kalau memang hakim menghendaki untuk melihat, menghadirkan ijazah yang kamu. Iya, benar ya. Benar kata Bapak ini, bahwa ya udah jalanin saja gitu loh proses hukum yang sudah ada. Nggak perlu kayak membela diri seperti ini, seperti itu gitu ya. Oke. Sederhana, ra usah kakean cocot. Ra usah bikin pernyataan neko-neko, ya. Kan ini yang kamu harapkan untuk pembuktian palsu atau tidak. Kalau secara ilmiah yang kamu maksudkan, selama itu fair enggak apa-apa. Wong gak fair kok. Wong itu versi kamu. Ya toh? Itu versi kamu. Ilmiah versi kamu. Tapi versi saya tidak. Versi saya tidak, ngaco. Ya, kalau versi saya itu bukan ilmiah, ngaco. Apa namanya? Ya wis ngarang iku maulah ya. Intine kita buktikan di pengadilan. Betul. Sorsawo bakul kembang menunggu hasilnya. Tifa yang gulung-gulung nangis-nangis atau Sorsawo yang bertepuk tangan. Tetap bersama Sorsawo bakul kembang. Iya, kita tanggapi lagi Dokter Tifa ya, yang hari ini mungkin juga ya salah satu yang dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait tuduhan jasa palsu ya. Ngomong apa sih Bu Dokter? Sekarang ketika dilaporkan berteriak pemerintah, bicara sejarah Indonesia, apa sih nyambungnya di mana gitu? Berteriak pemerintah harus hadir. Hello, ya benar. Dokter. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, pemerintah wajib menghormati proses hukum yang berlaku. Ya, tidak bisa kemudian diintervensi. Ya, karena ranahnya nanti akan masuk di pengadilan. Pengadilan adalah lembaga independen yang harus sama-sama kita hormati, baik pemerintah, masyarakat, dan termasuk Dokter Tifa. Makanya Bu Dokter, ketika segala sesuatu untuk menyampaikan pandangan, pendapat, punya etika dan adab, bukan berteriak-teriak tidak jelas yang memang kita belum memiliki bukti konkret, data yang aktual, dan itu pun terkait dokumen seperti itu. Sekalipun Dokter Tifa dan CS, Darwis Rio, Rismon tidak punya kewenangan untuk membicarakan bahwa itu palsu dan asli.
Karena yang berbicara palsu dan asli yang memiliki kewenangan hanyalah pengadilan, dalam hal ini hakim. Ya. Jadi secara ilmiah silakan saja berbicara. Ini identik atau tidak identik. Pakai menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa ilmiah. Bukan mengambil alih peran pengadilan. Sekarang baru teriak-teriak pemerintah, minta pemerintah hadir, menyelesaikan secara baik. Lanjut Pak Jokowi, mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Bapak. Dokter Tifa mulai mulai gelisah seperti itu. Penjarakan semuanya yang membuat gaduh Republik ini. Merdeka. Bu, Dokter Ipa. Sekarang mulai bingung mana-mana cari perlindungan. Kemarin katanya nggak percaya pemerintah. Katanya pemerintah itu di bawahnya Bapak Jokowi semua. Sekarang pemerintahnya diminta untuk ikut. Nah, makanya Bu, udah enaknya diem aja di rumah Bu. Udah ngerawat pasien-pasiennya aja, nggak pusing. Kayak gini kan udah salah-salah nyemplung nanti ke hotel Prodeo. Ya memang ini aibnya negara Indonesia. Catatan terburuk di Indonesia di mana ada sekelompok orang yang menjelek-jelekan mantan presidennya. Jangankan mantan, waktu masih jadi presiden aja ini kelompok ini memang harus dimusnahkan. Jadi aib itu nggak ada. Ini teman-teman netizen pada geram seperti itu ya terhadap Dokter Tifa CS ya. Karena kita tahu mereka sangat gencar ya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu dengan pemeriksaan ini, pemeriksaan itu. Aib ini di mana ini dokter ini yang ngaku akademisi sama ya mereka nih orang-orang yang dokter loh ini S2, S3 tapi mereka ini punya aib yang luar biasa di mana mereka ini tidak pernah menghargai mantan presiden 2 periode. Mantan presiden 10 tahun. Aduh, kita itu pencinta Jokowi yang 58% itu sakit. Dengerin kalian itu ketawain Jokowi, hina Jokowi seperti apa, bully Jokowi seperti apa, ya, bully keluarganya, bukan hanya Jokowi, dari istrinya, seakan-akan istrinya yang kasih ke Prabowo harus Gibran jadi presiden. Kalian hina Jokowi seperti apa? Kalian itu buta. Jokowi itu udah begitu banyak bersabar, begitu banyak berbuat untuk negara ini. Kalian gak pernah menghargai, kalian itu udah tertutup semua, udah gak punya perasaan. Memang kalian itu kalau gak ada di negara ini gak pernah akan punya aib. Karena Jokowi itu di luar itu disanjung-sanjung. Mereka lihat perubahan negara ini, tapi bagi kalian Jokowi itu malah jadi aib. Maksudnya Anda apa? Sekarang Jokowi udah laporkan ke pengadilan, laporkan ke polisi kalian itu. Sekarang mulai muncul ini, win-win solution. Sebaiknya kita diskusi. Dari kemarin lo diskusi apaan? Waktu lu teriak-teriak itu lu diskusi dulu nggak? Hah? Kalian minta Jokowi, kalau Jokowi diam, hahaha Jokowi gini. Apa kalian itu? Maunya apa? Gak pernah puas kalian itu. Buta kalian semua. Kalian kan lihat Papua udah berubah. Semua Kalimantan, semua daerah-daerah wilayah provinsi ini, semua didatangin Jokowi untuk diperbaiki jalannya. Kami merasakan kalau kau memang buta, udah hati kau buta memang, udah busuk. Sekarang Jokowi laporin mulai deh jadi cacing kepanasan. Mulai alasan, pemerintah harus hadir. Makanya Jokowi lapor supaya pemerintah hadir. Kalau kamu nggak dibiarkan, kamu itu seperti virus yang membawa virus untuk semua orang. Jadi sebaiknya apa? Virusnya ini harus dikandangin. Virusnya ini harus ditaruh
memang di apa ya? Kalau kalian itu kan seperti cancer, jadi harus dipotong, ya kan? Dieksekusi supaya bisa diam. Kalau enggak, kalian itu jadi virus untuk negara ini, aib, di mana presidennya itu dihina kalian itu. Jadi ini udah bagus banget. Kalian jangan bilang kalian berjuang untuk negara ini, malah kalian dikriminalisasi. Nggak ada yang bikin kalian itu dikriminalisasi. Kalian itu yang kriminalisasi Jokowi. Nggak sadar kalian itu. Bacotnya berkoar-koar. Kalau ini bukan negara hukum, kalau ketemu kalian itu pengen tinju aja rasanya. Bosan kita, tahu nggak? Kalian tiap hari fitnah Jokowi dan keluarganya. Sekarang mulai lagi nih, kalian adu-adu jenderal. Tunggu aja kalian ini. Senang banget. Nih kalau kalian sampai di penjara kan, saya janji saya akan rayakan dengan teman-teman saya. Lihat aja, semoga lebih cepat kalian ditangkap, lebih bagus. Teman-teman netizen pada geram ya dengan statement Dr. Tifa yang mengatakan bahwa pemerintah ikut dalam penyelesaian kasus ini, ya diselesaikan secara baik dan bijaksana. Kalau kemarin-kemarin Dr. Tifa itu kan tidak percaya dengan pemerintahan ya. Tapi sekarang malah ingin pemerintah ikut dalam penyelesaian kasus ini. Ini seperti playing victim ya, mereka yang membuat salah tapi mereka yang merasa disalahkan seperti itu. So kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita lihat ya, Dr. Tifa di awal dan tanggapan serta respon dari teman-teman netizen? Kalau menurut kalian seperti apa? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!